Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil qail fi kitabillahi asma'id dalail. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh-tokoh kita, pembina majelis taklim di Batu Bedil, pejabat pemerintah, Bapak Kepala Pekon beserta jajarannya, Bapak, terutama ada caleg tadi yang hadir, hadirin wal hadirat, kita semua yang berada di dalam masjid yang mulia ini. Sekali lagi kita sampaikan, mudah-mudahan niat yang mulia, datang ke tempat yang mulia, mengenang Nabi yang mulia, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian bahwa kita sudah tidak salah memilih tempat hari ini. Di dunia ini sebaik-baik tempat adalah masjid. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Makanya sering dikatakan sidang Jumat yang mulia. Tidak ada sidang yang lebih mulia kecuali Jumat. Oleh sebab itu kita berada di sebaik-baik tempat adalah masjid. Sejahat-jahat tempat adalah pasar. Oleh sebab itu mudah-mudahan tempat yang mulia, Nabi yang mulia yang kita kenang kelahirannya, dan niat kita mulia kepada Allah, kita, keluarga kita, daerah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ibu sekalian, mohon maaf lama tidak bertemu kemari di Masjid Batu Bedil, tapi di masjid ini laudem pula, betul tidak? Lah pernah masyarakatnya tambah banyak, masjidnya belum dibesai, masih lupa inilah. Ya. Kemudian keliling-keliling kok di daerah sini, kemari ke Hulu-Belu, kemana-mana, kemari di Kota Agung, ya. Saat ini di sini namanya keliling-keliling berbagai pertemuan, hanya senang saja ketemu dengan sanak famili. Amin. Saat ini dia jong minta maaf, dia naik ke jendela ini cukup di bawah saja. Nak naik kalau nak berkecak pula kan. Maklumlah mimbar kita lah semen, jadi dia tahu ngalihkannya ya. Lain kali yang buat acara di luar gala saja, lebih luas ya, insyaallah. Jadi lain kali dia tidak di dalam, di luar saja, angkat dalam gala ya. Anak ini jauh-jauh datang sini bina, betul tidak? Pembina, memberi pencerahan. Oh ngapa jam sini? Jam sini berat nyampaikannya. Marsudi nasihati kudai kakaan kaba, nasihati kudai bongan kaba. Kaba nyampaikannya jadi jauh, pok dia singgung kaba balik marsudi. Hanya mau aku nasihati bongan kaba dia singgung, aku ide bukan dibalik. Nah, sangkan tak jauh jauh ngomongnya, betul deh. Nah ini, aku penceramahnya hanya mengundang kiai hebat dari jauh, dia jong nyobok-nyobok di jendela ini kan dia berjawab dia kan. Taruhlah sama aku, dia kan apa? Itu. Namanya pembina, betul deh. Pembinaan ini nak nyampai ke, bukan saja nyampai ke agama tentang sholat, ini pembinaan tentang masyarakat. Walaupun aku bangga, beberapa kali aku kesini, dia pernah dikawali kepala pekonnya, hadir terus beliau ini. Amin Allahumma. Luar biasa, bahkan dulu langihem santri Batu Bedil ini kepada kami. Jadi ada terus beliau, wajarlah kalau 2 periode jadi kepala ya. Sabkang ojoknya bukan kita, amin. Betul tidak? Nah ini tenda pengeras suara. Kadang-kadang cuma mendek pengajian, dia datangnya kepala pukon, wakilkannya, kadang wakilnya lagi dia, ya kan? Amin, ini alhamdulillah tungguinnya terus gitu. Amin Allahumma. Ibu bapak sekalian, walaupun tadi ada dari Talang Banten, cuma gitu nih, ada supirku tadi itu cuma Banten itu, cuma Sinar Banten sini. Tapi cuma gitu nih dengar ke Banten, cuma Banten. Betul deh. Akhirnya yang melaki ke Batu di Bantenan gitu. Nah, itu cuma gitu. Kayaknya Banten. Di Bantenan melaki ke Batu. Ya, itu. Jadi jamaah sekalian, Pak Kepala Pekon, panitia tadi nyampai ke beberapa pesan-pesannya gitu. Ustadz panitia ini Masya Allah kedengangan dari baca ayat-ayatnya. Amu ibarat kue katanya gitu, inilah kari makannya. Nabi Muhammad ini Nabi bungsu penutup para nabi. Makanya dikatakan liutammima makarimal akhlak, nyempurnakan pelajaran-pelajaran Nabi dahulu. Maka dia beri Nabi sudahnya la nabi ya ba'dah. Dia beri Nabi sudahnya. Mana Nabi ingatkah? La nabi ya ba'di. Dia beri Nabi udah maku.
Itu reti utammima. Nah, beliau tadi ngatakan kamilah kari datang saja. Alhamdulillah. Berarti kita pun Pak itulah puluh terima kasih nggak Bapak panitia. Segala gawi ada ini nyempurnakannya. Dia kan ada kesambutan galu panitia. Ada di tokoh ka. Kamu malaikat ada penghulu malaikat. Betul tidak? Kamu kampung pekon ada kepala pekonnya. Baru jadi perasaan. Betul tidak? Nah, kita berkumpul di sini Bapak Ibu sekalian dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Sebab setiap pertemuan pasti harus ada judul. Ngapu cuma kumpul di Jakarta dalam rangka reuni 217 di daerah Istiqlal situ. Ngapu berkumpul di Masjid Batu Bedil dalam rangka Maulid Nabi. Panwaslu lalu, polisi lalu, tentara lalu, dia beri masalah. Ngapu Maulid Nabi, tutup mata berangkat cuma. Hanya kampanye pasti diawasi, betul tidak? Nah, tidak jelas. Dari peringatan Maulid Nabi kita berkumpul di sini. Judul ceramah ya belum, betul tidak? Empuk dikit ada judulnya. Sering ku sampaikan, jangan kalah ngapa para artis nyanyi salah alamat lagi miliaran oleh duit. Betul tidak? Ngapa? Karena ada judulnya. Lagu salah alamat. Ya, apalagi kita cerita ke alamat nak ngikuti Nabi, ndak ada judulnya. Benyanyi dia baca judul, bingung pemain organnya. Betul tidak? Ambil percaya juga, ya. Masya Allah. Benyanyi dia berjudul. Jemaah sekalian, judul ceramah kita saat ini memang mudah dipahami, mudah dibawa balik. Empok pandak ceramah, bukan buka-buka kiai lah dibawa galak sini. Ustadz dari Bandar Lampung sudah, Ustadz dari Jawa sudah, Ustadz dari mana sudah, Marsudi sudah, bukan itu. Sudah berapa banyak akhlak Nabi yang kita amalkan? Sudah berapa banyak amalan yang ikuti Rasul? Ini yang jadi masalah tiap tahun Maulid Nabi Isra Mi'raj, sudah ngikut Nabi belum? Nah, makanya judul ceramah kita hari biar mudah dipahami, Muhammad Qudwatuna. Apa judulnya? Muhammad Qudwatuna. Apa judulnya? Muhammad Qudwatuna. Kalau aku ceramah ibu-ibu berulang-ulang. Kenapa? Ceramahnya berakhir, amalnya ngalir. Kenapa? Ibu hafal diamalkan, ibu ingat diamalkan. Berakhir ceramah, tapi amalnya ngalir, nggak pernah berhenti. Amin. Rasulullah sudah 14 abad yang lalu meninggalkan kita, tapi masih kita kenang kelahirannya. Orangnya sudah tiada, ajarannya yang masih. Nggih mboten? Mati jam jauh di sini. Nggih mboten? Entah tuh apa kelajuan nggihnya penting, ya kan? Masya Allah. Jadi apa? Muhammad Qudwatuna. Muhammad. Kalau ada anak lahir nanti bulan-bulan ini laki-laki, namakan Muhammad Qudwatuna. Ada cucung yang laki-laki Muhammad Qudwatuna. Kemarin saya baca-baca buku, kemudian ada tulisan nama baik. Saya niatkan, kalau enggak cucung saya, anak ustadz saya ada yang lahir perempuan, akan saya namakan ini namanya. Saya SMS dengan guru-guru, dia nggak tahu apa maksudnya. Ya, begitu tadi lahir ada ustadz kita yang apa namanya, istrinya melahirkan anaknya perempuan, telepon saya, ustadz siapa namanya? Ummu Imarah. Ibu pembangunan, tokoh wanita, tokoh pembangunan, langsung dinamakan Ummu Imarah. Kalau hari ini ada yang lahir Muhammad Qudwatuna. Apa? Muhammad Qudwatuna. Apa artinya? Muhammad teladan kami, Muhammad contoh kami. Apa artinya? Muhammad teladan kami. Kalau dia Qudwati, Muhammad teladanku. Muhammad Qudwatuna. Apa bu? Muhammad Qudwatuna. Paling ditimpa judul balik, betul itu? Hanya mau degak-degak, entah pokoknya ustadz tadi mbak itu mbak ini dijelas, ya kan? Kami inilah dapat judul. Tuh apa judulnya? Muhammad. Tuh artinya Muhammad teladan kami, Muhammad contoh kami. Kami dicontohi lain, contoh manusia galak jiwa, betul itu? Kita contoh tokoh politik, tokoh nasional, jemu hebat ternyata ngeciwika, nggih mboten? DPR RI punya mercy, punya dasi, punya gaji, korupsi. Nggih mboten? Tapi kata Allah dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah lengkap dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, contoh yang baik. Mau rumah tangga, contoh Nabi. Mau dagang, contoh Nabi. Mau politik, contoh Nabi. Mau jadi pemimpin, contoh Nabi. Lengkap dalam diri Nabi. Oh, mau jadi istri yang baik, contoh Nabi. Apa yang dicontoh? Yang disampaikan oleh Nabi. Contoh kan berapa macam? Yang disampaikan, yang dilakukan, sahabat yang mengerjakan, disetujui oleh Rasulullah. Itu contoh kita. Ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Judulnya, kembali ke laptop. Tapi judulnya Muhammad Qudwatuna. Muhammad. Kata ustadz kita tadi diperintahkan innallaha wa malaikatahu. Kapan dimulainya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi?
Nabi Muhammad adalah dua kelahirannya dapat kusampaikan. Yang pertama dia lahir sebagai bayi, yang kedua dia lahir sebagai nabi. Nggih mboten? Pak kepala pekon kita ini apa dia lahir sudah jadi kepala pekon belum? Belum, bayi biasa. Ya kan betul kan? DPR kita ini pai caleg belum lahir sebagai DPR. Nggih mboten? Baru caleg setelah lahir menjadi alek, nah baru anggota legislatif. Nah dilahir kaku dari Jemu Batu Bedil. Betul tidak? Aku ini terkena nggak calon langsung ngomong ke calon, bukan aku tim kampanye. Sebab kenapa? Ustadz itu membina semua partai. Betul betul. Amun ndak ilo nggak DPR, mumpung di nang nyalon DPR. Am dilan jadi suka kita tidak bertemu. Betul tidak? Buktinya mana DPR ya hadir, ya jemu jadi DPR ada tidak? Ah, bupati yang hadir ada nggak di sini? Nah, amun ndak ilo nggak bupati mumpung dia nyalon. Betul tidak? Aku dekat ngabok Dewi ini, walaupun aku jarang ngapu waktu di nyalon aku baik di mana ceramah. Amalah menang lah sulit gitu. Adangnya polisi tak bertemu bupati, betul tidak? Nah ini makanya tak ilok ngecaleg mumpung di nang calon ini yang jadi ilok nge DPR. Amin Allahumma. Amdi lah menang pai nak ngawan maluan gitu, betul tidak? Ibu bapak sekalian judulnya itu apa? Muhammad lahirnya dua kali. Lahir sebagai bayi, lahir sebagai nabi. Anak kita lahir bayi biasa. Sekolah TK, anak TK, sekolah SD, anak SMA, baru melahirkan jadi polisi, jadi dokter, jadi ustadz. Nah, makanya jangan sia-sia melahirkan anak. Kalau sebagai bayi banyak yang dibuang di tong sampah segala macam, betul nggak? Ada macam-macam. Tapi beruntunglah ibu-ibu sudah melahirkan anak yang bisa jadi guru, bisa jadi polisi dan lain sebagainya. Jangan lo jemu kami bertanya ngah diri diwe. Ya, dengan kecil nak kuasuh-asuh, ngapalah besar jadi jabalan. Entah benar ngapa. Mak mana kamu ngasuhnya? Bertanya ngaji mu, ya kan? Nah ini, kamu diajong ngaji, dia lah besar jadi cuma baca ngaji. Kina lah kan kakan dah kita lisman hadis tadi. Walaupun lah buka cuma tu katanya lah agak tua, tapi suahnya masih dengin. Amin. Sapu kamu ujuknya bukan gitu. Ya ada. Nah, kita baca salawat, ndek contoh Nabi. Kata Nabi, kata Al-Quran bahwa hai orang beriman, kata beliau tadi, bersolawatlah kamu, ya. Kita baca solawat, dan solawat ini dapat sampaikan di Batu Bedil ini, mudah-mudahan masih hafal. Sama-sama al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusallim. Sama-sama wa yusallim wa yubarik alaih. Ternyata surga yang penuh dengan nikmat itu tempat orang-orang yang mau bersolawat dengan Nabi. Ya, sering kita baca al-jan itu, ya. Kita baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Muhammad teladan kami. Muhammad kedua. Kenapa Muhammad kedua itu jalan kami, jalan yang lurus? Siratal anbiya wal mursalin, jalan nabi dan rasul. Itu jalan yang lurus. Makanya hidup ini dalam rumah tangga kita tuliskan Muhammad teladan kami. Sore dan pagi apa kita berjanji kepada Allah? Asyhadu an la ilaha illallah, sambil nunjuk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, dan tidak ada teladan, tidak ada nabi. Kita meyakini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo hafalin lagi. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin.
Ayo hafal inian. Jadi judulnya Muhammad Qudwatuna, solawatnya hafal, ceramahnya mungkin jarang berakhir tapi amalnya ngalir. Gendong anak nggak lagi nyanyi mabuk lagi judi lagi, tapi bawakan bacakan solawat ya. Kemudian gendong anak bukan mina bobok bukan lagu gitu ya, tapi baca solawat. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Jadi penyanyi dangdut aja, juri dangdut marah kalau penyanyi dangdut nggak ada penghayatan, nggak ada cengkoknya, betul nggak? Masa kita baca salawat sembarangan, ya kan? Masa kita nyanyi kasidah nggak berani, malu-malu. Orang penyanyi aja artis nggak pakai nutup aurat penuh, nggak islami nyanyiannya, mungkin nggak sholat. Kita tempat di masjid pakaiannya islami, nyanyiannya islami. Kenapa kita harus malu? Kenapa nggak ada penghayatan? Nyanyi kasidah itu sangat kurang berkesan dengannya, galak dia dihayati, malu-maluan, ya kan? Begini dosa begitu, kebil kan tertib jemun. Anjuk kamu dihayati. Begini dosa, begitu dosa. Coba. Di mana-mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Jadi tertili jemaah, masya Allah ya kan? Penghayatan, cuma baca merenung ini. Kalau ceramah dengan hati, nyanyi dengan suara hati, orang mendengarnya dengan hati. Kalau ceramah hanya lisan, enggak dari hati, maka orang mendengarnya telinga saja lalu kadang-kadang. Betul tidak? Coba lagi. Sini ibadah, situ ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Indah, walaupun hanya ibu-ibu saja yang deram-deram. Ibu gal dengan dia beri apalah nama ibu gal. Sangkan bupati lagi lah betina mainan, betul deh. Bila perlu kepala pokok nam dia dinda lagi nyalon betina boleh kan, masya Allah. Aku dengar lagi kamu ada mikut ibu gal dia di keruan. Ada ibu pas pos ngudut. Mau jemur drum penyanyi, ya kan? Di keruan atau lagu apa itu ya, kan? Masya Allah. Ibu-ibu kalau di daerah Uku Selatan udah banyak sekarang kepala desanya perempuan. Karena nganggap dia niko-niko, kama buat dia kata tinengan memang dia betina, dia mungkin kemain betina kan? Kama buat dia kabjo dia sudah pokoknya ya. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, apa tadi? Penghayatan. Dengarkan solawatnya tadi. Balik dapat solawat judul, lalu lumayan. Ada yang didapat dari pengajian ini. Nggih mboten? Lagu jauh saja dihayati. Semungkin lagu semendung sedih. Saben wayan lenser wangi. Ada kata mripatiki ora bisa turu. Ini aku bahasa sementara itu apa? Selama bacang berbuah, iloknya apa? Iloknya banyak, dahannya panjang. Selama ribang kadengah, maka tidak dek nyenyak, makan dek kenyang. Kira-kira itu kan? Lagu jauh, mak itu lah puluh itu. Hanya dihayati. Bingung rasane atiku, Arab sambat nengeng karo sopo. Kan itu kan? Itu opo iki sing jenenge ada itu kan? Wongkan lagi di taman asmara. Woi, masya Allah. Semungkin lagu gitu, cuman beda makna saja. Umay Rama pantun cinta di Maluan, betul tidak? Pantun cinta, nah dihayati. Gunung puncaknya tinggi, galak galau cuma dengarnya, betul itu kan?
Kita maluan berjuang, maluan tak dot macam begitu. Masya Allah. Akhirnya maluan berjuang, maluan tak dot ngawin ke anak, mutar-mutar tunjuk pucuk pala sampai subuh. Nah. Mana itu budaya mana itu? Jemu semendul lah kecil, jemu Islam lah kecil itu. Betul tak? Masya Allah. Nah, mutar-mutar tunjuk. Dia hebat, rugi, kabahnya organ nama dia itu. Mana juga kira-kira. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berjuang maluan, tak dot maluan. Padahal Umar Irama pantun cinta. Jema gitu dulu, lan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul tak? Jadi tidak lagi nyemai digentinya oleh Umar Rama pemusik. La ilaha illallah. Agak-agak pula. Nek gitu maluan. Jokowi lan jadi presiden masih ngawin ke anaknya berbulan-bulan nampil ke hadat jauh di TV. Nggih mboten? Jema gitu lom jadi presiden lah manggil kudu kipang. Kanya budaya gitu. Kanya gawe gitu kudu kipang. Tari kuadai, tari piring harusnya, betul ya? Kalau masalah adat, kalau masalah Islam sama keyakinan, sama kiblat, betul ya? Walaupun aku ngat ke Jokowi bukan berarti aku tim Jokowi, bukan aku tim kampanye, bukan, betul ya? Nah, jangan salah paham kamu kami barisan kinalah. Nah ini anu soropan di Palestina berarti dia mendukung barisan ulama. Arti kalau saja di kamu. Amin Allahumma. Insyaallah. Itu cari jangan malu-malu ngamal ke agama, ngamal ke adat gitu. Aku marsudin jadi jemu semende ini bukan pesananku. Tapi hati lahir lan jadi jemu semende. Kamu partai pacak milih, nak P3, nak tu apa pacak milih, betul tidak? Hanya menjadi jemu semende dia tahu milih, betul tidak? Mana juga mata lahir jadi semende. Nabi lahir itulah pula. Lah ditentukan oleh Allah kodrat dan iradat. Ia nunggu ini bukan dukun kampung, bukan bidan desa, tapi wanita-wanita syurga. Hadara ummahu lailata maulidi Asiyah wa Maryam. Kan itu kan? Fi niswatin minal aziratil qudsiyah. Malam Nabi lahir malam 12 Rabiul Awal hari Senin, betul ya, malam Senin ya. Maka yang nunggui ibunda Rasulullah lahir adalah wanita-wanita surga. Di antaranya adalah Asia dan Maryam. Sudah sunnatullah, ketentuan Allah, bukan dukun kampung, bukan bidan desa. Berarti sudah ditentukan marsudi jadi jemu semende, betul ya? Bukan kena aku. Makanya jangan heran kamu mau ke bahasa semende saja. Mama nampak tahu bahasa Jawa, betul ya? Di bahasa jauh galak kecul, kata pak anu jam jauh dia ndak bahasa kasar ngaji semede. Angga jam ngapak kiai jam jauh. Saking pundi Pak Kiai kan bingung, amarap nang dibaca aku jawabnya. Mas saking pundi tokel bingung, betul? Saking pundi, saking galaknya jadi sampai sini ya. Nah kebil kan nyambung, makanya takdir Allah jadi jam semede. Betul lah betul. Jangan maluan. Hayati lagu itu, lagi lagu dangdut nam di hayati insya Allah. Boleh deh. Lagu dangdut dihayati, ditekuni adunian diturasi. Apalagi yamu solawat. Sabu banyak baca solawat luar biasa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi doa, kunci doa adalah solawat. Cuman tadi Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Nah gendong anak bacakan salawat tidur anak gitu sambil bisikkan nama Allah dan Rasul, rahmat Allah ngalir cucung gitu. Nah jangan mina bobok baca salawat. Gendong cucung gitu maka digancang tidur baca ke salawat. Gendong laki bila perlu maka digancang tidur baca ke bulu salawat. Oh lah dia percaya juga balik gue ya. Insyaallah mudah-mudahan. Apa judulnya kita nih? Muhammad teladan kami. Apa yang diteladani? Semuanya lengkap dalam diri Rasul. Didik anak, masuk keluar kamar mandi, cara Nabi yang diajarkan Muhammad teladan kami. Kalau dulu biasa masuk mau berdoa mau enggak, mau kaki kanan, sekarang enggak mau lagi, udah berhati-hati, mendahulukan kaki kiri sambil baca doa sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nggih mboten?
Masuk masjid nggak mau sembarangan lagi. Kalau dulu asal masuk ternyata di Masjid Nabawi saja kita manasik Masjidil Haram mendahulukan kaki kanan. Walaupun kita belum ke Mekah, sudah biasa di masjid-masjid kita mendahulukan kaki kanan dan berdoa minta buka pintu rahmat. Itu berapa kali kita ke masjid, luar biasa, masya Allah. Ini arti meladani Nabi. Oh mau makan nggak mau seperti selama ini. Lo aja begitu makan nanti bong berdengap dia Bismillah. Atau dia berdoa suap pam teguk belit kosong kakit mulut betong, masya Allah. Dia benang hijau makan, ya, masya Allah. Mbak Inahila berubah sebelum makan berdoa kudai. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah berkahi ya Allah makanan kami. Berkahilah kami ya Allah, berkahi rezeki lah dinjoknya kami ya Allah, dan jauhkan kami dari neraka ya Allah. Makan ini jangan jadi penyakit ya Allah. Jangan udah makan tini aku lagi ada masalah. Allah kehebat doa itu masya Allah. Ini arti meneladani Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salatku. Kalau pernah nginak Nabi sembahyang belum? Kalau pernah nginak Nabi sembahyang belum? Belum pernah. Mana nak sembahyang cara Nabi? Bagaimana salat cara Nabi kalau belum pernah melihat Nabi? Belajar kepada pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Ulama. Siapa pewaris Nabi? Makanya jangan jauh-jauh dengan ulama. Panutan kita ulama. Ikut barisan ulama. Belajarlah ulama. Amat tahu semua abang belum pernah kita nginak Nabi. Makanya kalau baca salawat terbayang dengan Nabi. Nggak pernah lihat Nabi, terbayang dengan perjuangan Nabi. Amin Allahumma. Itu akhirnya apa? Kita tidak baca ngapanutan. Ribut kunut, tidak ribut tentang yang wajib. Kunut tidak wajib, ribut. Yang ikut imam adalah wajib. Kata Nabi, aku imam kamu. Jangan dulu aku dan jangan ngedian daripada aku. Jangan dulu rukuk maupun sujud. Nah kita di kunut yang kita utamakan. Padahal sunnah mungkin khilafiyah. Imam di kunut kita berkunut Allahumma hdina. Batal sembahyang gitu. Imam lah sujud lah beberapa kali kita tinggal. Imam apa sujud kita apa kunut. Imam berkunut kita sujud. Nah ini dek jadi. Bahkan ada pengalaman Pak Kepala Pekon di dusun kami nisa pengimam dek pakai kunut diusir. Wah hebat dusun kamu. Amu di sembahyang subuh diusir di biasa cuma di sembahyang subuh pada kami dia. Nah ini kecuali ini. Nah makanya Muhammad sebagai teladan. Bagaimana cara dia sholat? Bagaimana? Kenapa orang meluruskan saf dan barisan? Bukan karangan gitu. Cara ulama menunjukkannya gitu. Berdasarkan dari Rasulullah Sallallahu. Bertemu dan berpisah mengucapkan salam. Bukan budaya jaulak, bukan budaya kita. Tapi budaya yang diajarkan oleh Nabi. Meneladani Nabi. Bertemu dan berpisah mengucapkan. Begitu bertemu makanya 3S kata orang itu. Pertama dia senyum. Kedua salam. Ketiga sapa. Nanti yang lain ada telepon dengan saya. Selamat pagi Pak Ustadz, awak jemaah Islam ini boleh mbak itu. Assalamualaikum kodai. Kenapa? Pertama bertemu saling doa berdoa lah, saling doa keselamatan, mendapat rahmat Allah. Enggak luar biasa apalagi dengan istri. Assalamualaikum, pulang ke rumah. Istrinya kadang nggak mau jawab. Buka pintu bukan waalaikumsalam atau buka doa juga apalagi macam begitu. Kamu beli kah pesananku? Udah itu. Pai balik gapo? Saling doa ke kuda. Ini di macam gitu. Tidak rubah amalan Muhammad teladan gitu. Amin. Nelpon lakinya. Assalamualaikum. Kanya kau waalaikumsalam bini. Nak ngapa? Gue nak mana itu? Masya Allah nak ngapa? Waalaikumsalam kudai. Ini arti judul ceramah gitu. Tahu tadi Muhammad. Semuanya meneladani Muhammad. Bagaimana nggak tahu belajar dengan ulama kita. Ikut majelis taklim, beli buku-buku agama. Amin Allahumma. Ikuti sama-sama. Nabi Muhammad junjungan kita. Itu lagu semendut itu Rejo, ya kan? Satu perak dua tembaga. Apa itu kan? Lagu itu pernah dengar kan? Nah Maulid Nabi, lagu Maulid Nabi. Dia menjauh jadi nada sambung lagu jauh. Betul itu? Zaman wes akhir bumi ne goncang. Nasional lagu itu. Ya, sing buri mungkir sing ngarep edan. Masya Allah. Tahu rakyatnya mungkir, rakyatnya dek taat lagi pimpinan, pimpinan dek sayang lagi rakyat, wakil rakyat dek sayang lagi dengan rakyat, bini dek taat dengan laki, laki dek sayang lagi dengan bini, anak dek taat dengan pejadi, pejadi dek sayang lagi dengan anak. Nauzubillah kacau balau dia kira-kira. Nah makanya diatur dalam Islam. Mau teladan, sama contoh Muhammad. Kamu pemimpin wajib ditaati. Siapa pemimpin gitu? Kepala. Siapa pemimpin gitu rumah tangga? Suami. Betul nggak?
Nah ini kita maluan rejong gitu. Coba ikut aku. Nabi Muhammad junjungan kita, oi Nabi Muhammad teladan kita. Baru sampai ke tanda-tanda umat Muhammad. Malam ini malam Jumat, hendak sampai malam Sabtu. Tanda umat Nabi Muhammad, hendak sembahyang 5 waktu. Betul tak? Nabi Muhammad, sama-sama, junjungan kita, oi Nabi Muhammad teladan kita. Malam ini malam Kamis, hendaklah sampai malam Jumat. Hendaklah berbuka manis, tandanya umat Nabi Muhammad. Betul tak? Tanda umat Muhammad, pertama bertemu ngaji melempar senyum terlebih dahulu. Senyum adalah sedekah kata Nabi yang dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, senyum merupakan obat gratis. Sebab jema senyum itu adalah pengobatan. Ketenangan jiwa adalah obat pertama. Ya, amu payah berubuk bukan penyakit itulah munuh, tapi payah berubuk munuh pula. Betul tak? Menghabisi, menggerogoti diri kita payah berubuk. Hanya senyum, ketenangan jiwa, obat gratis dan sedekah. Ini caranya berbuka manis. Apalagi ibu-ibu amna ikut Muhammad. Pertama kata Nabi, tanda-tanda wanita yang baik, tanda wanita solehah, pertama dipandang suami. Begitu dipandang suami, memikat hati suami. Itu tanda wanita yang baik. Hendaklah berbuka manis. Artinya mana? Kata Nabi, betina yang baik, wanita yang baik, istri yang baik, dipandang suami selalu memikat hati suami. Paham? Dipandang suami selalu memikat hati suami. Ini kadang-kadang enggak begitu. Dipandang suami cemberut, dipandang suami ngutak-ngutak. Masya Allah, mana? Amu di majelis taklim lo bidadari, amu tahun baru lo bidadari, betul betul. Amu arisan lo bidadari, amu kondangan lo bidadari, pakaian bagus dipakai, minyak wangi dipakai, am di depan laki lo malampir. Pakaian bubuk berminyak ada, merembas bau juga yang lalu bau bawang, badat tidak bau kemeh, kamu ngandak cie, tapi lelaki kan nyanyak. Masya Allah. Tahu apa yang terjadi akhirnya? Mamana padi ndak banyak, padi serut ngumadi tebing. Mak mana laki ndak tunak, bini cerangut mana bau jering. Masya Allah. Nabi Muhammad junjungan kita, oi Nabi Muhammad teladan kita. Oh bini bengkah lakinya yang payah berubuk, padi pulut dari ketan, kanu serabi dari gebuk. Belaki karut banyak resan, kebila bini dek payah berupuk. Betul tak? Nabi Muhammad junjungan kita, oi Nabi Muhammad teladan kita. Kalau bahasa Arabnya mukadimah jemaat kala Nabi ibadah, amur jong jema kita dia berdaki Nabi sudahnya tu apa? Kebelu kita beraya, kalau ketika jangan dek laju. Nganjuk tahu ngak kamu banyak, Nabi Muhammad lah Nabi bungsu. Betul tak? Nabi bungsu, penutup para nabi. Jangan coba-coba mengatakan anak bungsu. Kita nggak tahu, wallahu alam, bukan urusan. Berarti maling resi Tuhan. Anak kabai mana tadi? Bungsu. Loloklah pacak benar ketentuan Allah. Betul tak? Pacak mendengarkan anak bungsu lah maling resi Tuhan, kapa? Betul tak? Wallahu alam. Anak kabar-kabar Ustaz dia menanya aku 8, ialah diketahui. Nduk kat ni mak mandu Pak Adi dia diketahui, lom keruan nam dia diketahui. Betul tak? Ngapa arungnya lo beragam padahal ini asli pengajian. Lo pacak menagih dengan catatan Allah, anak kita jumlahnya berapa? Ngok mati emang kekeruan. Betul tak? Amla mati baru bungsu berarti.
Ada lagi je mau datang ke rumah ke itu cacak-pacak bulu, dia bertanya lagi, anakku umur 2 tahun setengah. Woi, cucung, jangan ngat ke cucung, bertanya kudai juga mahal. Kopi ka buat nembung cucung, anak je ni. Oh ya, ada kecil ada, ya bungsu kanya. Nomor 8 je ko. Aulah bungsu nang apa ka apa, bungsu ka anakku, baca aku. Bungsu, apa dia? Munian bong terus terang kulit mak ngaji muluk pajak benar cucung jangan bertanya kau cucung apa nak itu ambas saja masuk nak cuna ini cucung apa nak baik itu kan ini lepas ke nomor 8 ibu bungsu nomor 8 ngapa dia bungsu lagi aku lagi di ya Masya Allah maka aku sampaikan 2016 berangkat haji aturan 2015 begitu nak berangkat haji bini melahirkan dia langsung berangkat haji minta ke Tuhan tahun 2016 supaya dikabulkan. Akhirnya 2016 akhir ketika dia langsung berangkat ke tanah suci Mekah dulu bini. Itu pun ketar-ketir sepanjang tahun. Mak mana melahirkan lagi, urung lagi ya sekitar. Masya Allah. Hanya biniku pernah aku ceramah Pak ini protes ngomong, kamu ngulang ceramah ngat ke anak 8 aku minta nggak kamu jangan kata aku sukang dong nih gue malu anakku kata. Ada apa aja gendongnya berapa itu orang lain dia dijemkan hanya macam begitu adik dia legam dia istri itu kan. Oh ya anak 8 tadi bawa buang bayinya nah dia apa kamu urusan itu oh ya lain lagi. Nah Bapak Ibu sekalian Nabi Muhammad Nabi bungsu kita diingatkanlah Nabi apa ada Nabi bungsu ada Nabi datang ke batu berdera tukiman Rasulullah dek kaki kita terima betul ini sebab keyakinan kita Muhammad Rasulullah. Dalam Quran dijelaskan Muhammadur Rasulullah. Berarti Muhammad Rasulullah, bukan tugiman, bukan yang lain-lain. Muhammad Rasulullah. Amin Allahumma. Nabi Muhammad junjungan kita. Oi Nabi Muhammad teladan kita mancing sepat umpannya daun mancing seluang umpannya buah siapa pengobat mana penyemun keluar di kandang Rasulullah ya Nabi Muhammad junjungan kita oi Nabi Muhammad teladan kita tinggal rejong di abu pantun pantun nasihat boleh kita tambahi tapi giliran solawatnya yang jauh yang jam semende giliran sembayangnya dia beri bacaan jauh dia beri bacaan semende nggih mboten. Hanya menang tambahannya silahkan. Allahumma salli wa sallim ala coba Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma biiznillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi mogo-mogo coba mogo-mogo sing dorong salat-salato mogo-mogo sing dorong poso-poso mogo ayo sama-sama mogo-mogo sing dorong zakat-zakato mogo-mogo sing dorong haji-haji silakan ditambah bahasa jauh gitu tambah dengan pantun-pantun gitu ya kan dulu tuh apa gitu amo pada ngaji kecil salatullah itu biasa dibaca salatullah coba salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lah lama kita dulu hanya dek dia menjauh jadi nada sambung dek kita dek bukan di mengumur di pinggir tebat pinggir jalan kemardu empuk dunia saya hebat pikir badan lah saya tua betul deh
Kok dunia saya hebat, pikir ke badanlah saya tul. Salatullah salamullah Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Seni, dengan seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah. Bahkan kata Nabi, bukan golonganku orang membaca Quran tidak dengan suara yang merdu. Tapi bukan masalah lagu baca Quran, lagu dangdut, bukan, merdu. Lain rasanya dengan membaca Quran yang nasahdu, mendekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu. Alangkah indahnya dengan imam saat kita ke peringatan Maulid, imam masuk ke pengimaman, dia mimpin kita, kemudian baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nah, jelaskan Muhammad hanya seorang rasul, merdu mendekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu. Amri dia tu berseni kau mana? Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Mana kira-kira? Dia mendekatkan hati dengan Allah. Kecuali kita yang memang tidak boleh dibiaskan dalam sholat. Amin Allahumma. Makanya tidak tahu hukumnya mengikuti Nabi. Yang macam menyalam, ia ngejuk sunnah, ia jawab wajib. Ia ngejuk sutik, jawab tu. Dia tahu dulu minimal ngejuk sutik. Kita minjam kambing kurus, kembalikan kambing yang gemuk. Begitu caranya. Wah, aku minjam korek kambing kapan nih? Kurus kambingnya, balikkan juga kambing bungo. Ini yang mendidik kita minjam kambing bungo, balik kayak kurus. Nah, artinya apa tadi? Orang ngasih satu, kita kembalikan dua. Itu kalau salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minimal. Assalamualaikum, kata orang, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita nggak bisa lagi melanjutkan, maka minimal sama. Tapi kalau bisa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh misalnya, ya kan? Silakan. Jadi cuma ngejuk sunnah, menjawab ini dia assalamualaikum, kata laki, masuklah lu jam lain. Kakak omah ni bini macam ini. Woi assalamualaikum dong si andung apa dia galak jawab. No masuk lo ngapu kamu lah nih, no lalu jauh lo, apa ini lagi kamu nih? Ngapa dia? Kan jauh lo waktu itu. Kan jauh lah. Apa yang terjadi? Muhammad Kodua artinya teladan. Makanya ustadz disebut ustadz. Kenapa? Uswah, tazun, contoh bagi muridnya. Kan itu? Contoh, masya Allah. Hanya lom kalau Nabi. Ama Nabi memang jadi contoh. Ama kita nimpain contoh Nabi. Lah berapa persen contoh Nabi Muhammad Kodua tuna. Dia dekat semegingan Nabi. Ama semegingan Nabi laju jadi Nabi. Betul? Laju ngaku Nabi. Hanya berapa persen ini kita ikuti. Masuk kamar mandi, lan dulu keteng kidau, ngeluar keteng kanan, ka makan lah berdoa, ka tidur lah berdoa, ka masuk masjid baca doa, dulu ke keteng kanan, keluar keteng kidau. Masya Allah. Ibu-ibu saya kasih kuis berhadiah. Sapu baca doa masuk rumah. Ada duit di sebelah kidau kita dapat 10.000 atau 5.000 hadiah. Doa masuk rumah, sapu baca. Bung, baca bung. Doa masuk rumah. Dia nyanyi kasidah tadi, Bung, doa masuk rumah. Doa masuk rumah. Nah, mama nih kiri-kiri Maulid Nabi terus, Isra Mi'raj terus. Bukan, nggak usah dengarkan yang katakan bid'ah. Tapi kita ini membaca. Nggak usah, kalau nggak setuju Maulid, hapus Maulidnya. Membaca sejarah hidup Muhammad. Sama saja kan? Betul nggak? Kalau dia senang tahlilan, capailannya tahlil. 73 cabang iman, yang paling tinggi adalah tahlil. La ilaha illallah, itu iman yang paling tinggi. Dia setuju ngalah tahlilan, capailannya tahlil saja. Betul tidak? Nah, ini jadi masalah, dia beri dapat ini, ya kan? Ayo doa masuk rumah, ayo. Doa masuk rumah, ada hadiah, duit dalam. Ayo. Apa lagi? Doa masuk rumah itu, kalau bismillah segala amal perbuatan kita harus diawali dengan bismillah.
Siapa beramal tidak bismillah, amalnya terputus. Bismillah, mau nyembelih ayam bismillah, mau apa saja bismillah. Bedanya kita dengan orang kafir itu beramal tapi tidak bismillah, ya. Kita ini kadang-kadang bismillah tapi nggak beramal. Nah, gitu kan? Itu bedanya. Kalau masuk rumah bukan bismillah saja, ada doa khusus masuk rumah. Ada kanciku waktu nak tawaf, nginak gelombang manusia banyak, kaku, gugup, tempegak di parak Ka'bah itu Allahumma barik lana. Memang doa, tapi doa ini makan, bukan dia tawaf, betul nggak? Ayo, siapa yang hafal doa mau masuk rumah coba? Ayo, masuk rumah dan iya apa? Coba berdiri, enggak? Apa keluar? Masuk. Jadi gini ya, itu yang lumrahnya keluar rumah tuh bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Tambahannya silahkan mau apa la ilaha illa anta segala silahkan. Tapi bismillah tawakkaltu 'ala. Kalau masuk rumah bismillahi walajna wa bismillahi kharajna dan seterusnya, ya. Itu lain. Mau ada doa masuk kamar mandi. Dikit papul gak mereka di duitnya nih dikit. Tanya lah. Dek kan apa duit kamu 100.000 berbeda nggak hadiah, betul deh. Makanya sering ku sampaikan dalam ceramah, Pak Bupati menawarkan 2 hadiah. Siapa yang mau saya kasih celana dan siapa yang mau saya kasih motor. Dia mau milih motor kali, aku celana di Pak Bupati. Woi katanya ngapu, katanya bapak, ngapu kamu milih celana murah itu apa? Motor ini yang 20 juta harganya. Aku dek sanggup bermotor dek celana gitu. Kamu bercelana buat dek bermotor dek masalah. Aku warawiri di dusun. Warawiri di Batu Bedil pemotor di celana ada maluan. Artinya apa? Yang wajib dulu baru sunnah, akikah dulu baru korban. Bukan nggak sah korban, tapi laksanakan dulu akikah. Ustadz kami ini nak korban, boleh deh belum akikah? Boleh. Hanya kuda ibu baju belum celana, betul deh. Kuda ibu motor belum celana, paham deh? Ada duduk-duduknya, ada pula kamang kerbai cuma gitu ngatek aku nih. Woi Marsudi, mana dengan ini semibor bekain saja. Lo baca benar celana pula aku nih, kan bekain saja. Bekain saja mau mana? Dia galak aku bekain saja. Kalau ada ngin, ada celananya ini. Lo kamu nginak benar. Jangan nebak-nebak, ya kan? Ayo, siapa lagi? Doa apa lagi? Doa masuk kamar mandi saja lah yang mudah. Wah, masya Allah. Ini harus diterima gitu nih, harus diterima. Oh, sini, setiap suang sini. Lain dengan ini, masya Allah lain. Sini. Nah, dua-duanya ya. Yuk kasih suang. Allahumma ini bagus. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, jadilah 10.000 suang. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, artinya ini memasyarakatkan Muhammad kedua makan dan minum nggak mau lagi tangan kiri, tangan kanan, ya kan? Mau masuk kamar mandi apa ibu itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kadang-kadang anak-anak kecil aja sudah hafal, anak TK, bapaknya nggak hafal. Nenek yang begini, teka dengar ikut ayano, nenek buka cucung kita nih selama sekolah TK lah baca benang, baca doa nek makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, nenek yang buka saja dia hafal doa itu. Nenek yang gede apa lah karuginya gitu ngajari anak rigih benar njoknya 5 maannya duit maksud tangan bagus tangan kanan terima duit, betul nggak? Bilang apa sama paman, bilang apa nggak mama, ngomong apa nggak mama, terima kasih mama, bagus benar ngajari anak. Hanya bini dinjok lakinya duit belum pernah nggak terima kasih, belum pernah. Ini duitnya kamu dong si anu pek kasana lah kalau dia enggak laki keluar jai-jai dihitung ngeluar ngamuk masuk enggak ini lah kemana kamu menyimpang ke duit. Harusnya begitu dinjoknya duit dari laki. Terima kasih Bapak Siano, semoga Allah berkahi kamu, semoga Allah balas kebaikan kamu, amin Allahumma. Alangkan indahnya rumah tangga, laki balik assalamualaikum waalaikumsalam, saling doa berdoa, masya Allah. Alangkah hebatnya, oi masya Allah. Ini laki ngejak duit di dekat ke terima kasih, ngajari anak bangun tidurku terus mandi, ilo benar, tidak lupa menggosok gigi. Nah, ngasuh anaknya bagus. Anyendong ya bangun tidur basuh kuali, hingga lupa ngurusi laki. Masya Allah. Mama nanti itu dia semegi ngajari anak nggak kelakuan dong.
Mudah-mudahan amal Muhammad teladan kita insya Allah akan berubah gala. Amin Allahumma. Ibu bapak sekalian, ketua panitia, Pak Kepala Pekon, ini pesan kami saat ini. Topik judulnya Muhammad Qudwatuna. Muhammad teladan, contoh, arti teladan, contoh kami. Dia dengan contoh lain. Contoh lain galak ciwa. Dapat sampaikan contoh tu galak ciwa. Nah, makan bengak ngop ini lah ke kebun, anak lah ke kebun. Apa namanya, ia kecil lah sekolah. Dia beri galang tu lah, dia beri lagi. Dia tahan, dia pernah puasa. Bengak ngop makan. Bulan puasa tu ni. Tu pentu buka balik, tak pucat. Masya Allah. Tak pucat pernah itu. Maaf pernah beli banyak aku dia puasa. Dia nak gemetar ke apa? Aku dia puasa pula. Laju. Sama manusia itu juga. Dia akan jadi contoh, ya kan? Kurung nantunya takut awak contoh. Oh ya, aku lah gemetar tu dia puasa pula rupanya. Nah ini makanya dikatakan dalam apa namanya kata cuma gitu. Mak mana nak limau purut, limau sebatang habis runtuh. Mak mana bohong anak-anak nurut, aman dong bapang dek jadi contoh. Betul deh? Masya Allah, dong bapang itu madrasatul ula, guru pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Makanya sering sampaikan berhati-hatilah depan anak-anak gitu. Di contohnya kita tidak bukan dimarah ke. Aku ngah murid saja. Kan dek boleh murid kita di pondok itu merokok, dilarang merokok. Siapa merokok digundul, siapa merokok pokoknya dihukum, dikumpul ke kudai. Kamu jangan protes nggak guru-guru kamu ini merokok. Gurunya banyak merokok. Bahasa guru memang digugu dan ditiru. Cuma namun merokok, sedangkan kamu dilarang, kamu masih nak jadi tentara, masih nak jadi polisi, masih nak jadi dokter, mencakal duit belum pajak. Mangke murid tadi dia demikot, ada. Amu guru ni kan jadi tentera dia, kan jadi polisi di daging, cakap duit lah pacak, betul ada? Empok apa namanya nak contoh guru, teladan kita. Nabi Muhammad gumbak gondrong, kita dianjurkan ikuti dia gondrong. Nabi Muhammad apa namanya solat tahajud hukumnya wajib, amu umatnya sunnah, betul ada? Nah itu ada bagian kamu mah itulah, amu guru mudut, kamu lo nak mudut. Masa guru nganggau nak nganggau pula, kamu juga wedi dah guru kan nyau. Nah nak baik tu ke, mangke jema terti. Kamu sama dia puasa, jangan ngancak-ngancak depan anak walaupun datang bulan. Jangan pinggir jalan kamu makan, supir dia tahu kamu tu datang bulan. Betul tidak? Enggak betul. Kalau kamu nak makan-makan pinggir jalan, buat ada spanduk dan halangan, tempel di kening. Kan itu kan keruan di jemu dan halangan ibu itu. Hanya beri itu ngapu jembat tu bedil dia puasa ni. Kan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin rahimakumullah, inilah pesan kami hari ini. Judulnya untuk apa tadi? Muhammad teladan kami. Dikit ceramah tapi mudah-mudahan dibawa balik dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau nak melakukan sesuatu teringat. Oi Nabi Muhammad luar biasa, masya Allah. Anjurannya mak mana sering ku sampaikan. Amu di masyarakat itu satu balik satu musim ceklik itulah besar benar ijonan tu. Betul tidak? Satu balik satu besar dia itu. Lah besar benar ijonan. Nauzubillah. Dia mengijon tu nauzubillah ya. Hanya di Islam, contoh Nabi Muhammad 1 tambah 1 menjadi berapa? 1 tambah 1 jadi berapa? 27. Hanya 2. Ngapa? Sembayang surang ditambah makmum surang makin jadi berjamaah. Akhirnya 1 tambah 1 27. Nah jadi bahasa dalam rumah tangga Muhammad Qudwatuna, Muhammad teladan kami. Kemudian lagi jadi bahasa 1 tambah 1 20. Bapang siano kukinai kamu jemlah komat, kamu payu dia mandi dia kamu ke masjid. Lah terlambat dia tunggu aku nak berwuduk udah. 1 tambah 1 lah tertili lakinya. Betul deh. Sembayang surang sembayang wadu menjadi berjamaah menjadi 27 derajat. Bininya mbak itulah, lakinya balik di pantauan tengah malam. Ugakkannya bininya, dong siano cukup lah diam kamu isa. Belum kata bininya, 1 tambah 1 cukup gancang bini. Tunggu aku berwudu. Kan? Berwudu. Jam 11 malam sembahyang isya laudiam boleh masih lakinya kau mantau bininya. Woi umak siano ngapa lagi 1 tambah 1. Woi laudiam sembahyang isya ndo artika saja ya lain kamu. Mana kamu udah terti. Menjadi bahasa dalam rumah tangga 1 tambah 1 27. Kaget lakinya bininya laudiam sembahyang isya masih 1 tambah 1 ya. Nah ini menjadi bahasa dalam rumah tangga 1 tambah 1 20. Itu caranya 27 berjamaah. Cuman berbeda Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Panitia. 27 memang 27. 1
sembahyang berjamaah di rumah ngabini lah 27 karena berjamaah hanya 27 derajat di masjid berjamaah rami jamaahnya pada di masjid berbeda kualitasnya sahang angin nggak sahang berat 18 beda dia harganya semegi sahangnya sahang gala hanya dia semegi beratnya DPR wakil rakyat kalau banyak pendukungnya anak deng begading nenek deng begading puyang do begading puyang mangke kaberge menjadi ketua komisi di kantor DPR pendukungnya banyak betul tidak hanya DPR didukung li puyang abang baca di kamu ya karena puyang abang dia baca terpilih mangke kualitasnya berbeda tapi dia kayak itu buat jadi DPR dia kan jindu begading puyang dukungnya puyang abang baca dia menang tuh betul tidak baca dia dengan puyang abang nah itu Masya Allah ya nah ini berbeda 27 di rumah nggak 27 di masjid tapi kalau ibu-ibu hebat kalau ibu-ibu berjamaah di masjid dapat pahala berjamaah ibu-ibu sholat di rumah kata Nabi ibu-ibu lebih afdal sholat di rumah gimana ibu-ibu lebih afdal sholat di kamar ya ibu-ibu di rumah lebih baik di kamar lebih baik begitu ke masjid ikut sholat berjamaah dapat pahala berjamaah lain dengan bapak-bapak makanya kalau ngerti ibu-ibu ini luar biasa ya Nabi ngajak ibu-ibu ngusul zaman Rasul ya Rasul ngapa kami di jihad fisabilillah milu perang di medan perang ngapa laki-laki saja amdi menang dapat pahala amdi apa namanya gugur menjadi syahid kami tidak perang pula ya Rasul kata Nabi yang betina tidak perang cukup urus suami dengan baik urus anak dengan baik ramahlah dengan suami maka itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah hanya tidak ramah ngalaki itu berat betul tidak enteng hanya berat melakukannya berat ngasuh berjasa benar nengah ke kopi lat kibal-kibal tertumpah-tumpah sambil melasar bul minumlah bacalah kari minum oh ya Allah kadang-kadang wak malu juga padahal kata Nabi itu apa semoga pahala fisabilillah mengikhlas ngurus suami cinta suami karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini dia kibal-kibal kopi minumlah bacalah kari minum oh dia tidak belasar lakinya belangong tadi dia kap nonton TV ya kan minumlah hitam kopi tukang kopi asli itu semungkin nggak kamu hitamnya wih belasar Masya Allah ya mana nak dapat pahala jihad fisabilillah hanya mau berhias untuk suami ya berpakaian tadinya lo mak lampir pak ini akhir paguan lakinya ngapu kamu luluk ke kondangan kemana kamu di pamit di dekat kondangan ngapu baju ringkih wangi aku kan menghormati kamu Muhammad Qudwatuna kan itu kan ngai lu mbak itu paguan aku kamu beri mbak ini lah nengah ke pisang goreng kopi biasanya lu ngejo ayam laki siap jamannya kan lah kepauan ini dia ngaduk kopi mesti pisang goreng lah nyetel mama dia lah nunggui di samping itu ngapula biniku ini kayaknya stres Muhammad Qudwatuna kayaknya stres Muhammad teladan Muhammad kayaunya kopi minumlah Babang Siano minumlah yang terhormat lakiku mengapa ini kanyu stres kanyu yang terhormat Bapak Kepala Pekon kamu ada camat yang terhormat Bapak camat karena di pemimpin kamu pemimpinku Quran mengatakannya ar-rijal qawwam laki-laki pemimpin siapa laki-laki pemimpin kita suami kita betul wajar lagi camat dikatakan terhormat lagi kepala pekon yang terhormat apalagi kamu kata Nabi sebagai teladan kami andai kata boleh manusia sujud dengan manusia dulu rayu kuperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya aku mantau kamu yang terhormat bukan hal yang aneh tapi memang kamu pemimpinku minumlah yang terhormat Babang Siano lagunya nak ringkih pula kan mawalan saja nak ringkih lagunya bu ngomong lagi nak ringkih betul deh minumlah yang terhormat Babang Siano dia ringkih lagunya tersinggung minumlah yang terhormat kau itu lagu apa itu sambil meringas belum ada hormati menawa hitam duk kasar hanya tadi minumlah yang terhormat Babang Siano anjam laki dengan betul deh dia percaya cukah balik dulu amin Allahumma nah ini makanya nak ngaji ke ulama jangan jauh dengan ulama ikuti barisan ulama ngapa Mbak itu Mbak Inahi namanya pelawak yang banyak ulama lah berkurang enggak betul banyak pelawak tapi enggak banyak ulama kiai sudah dijauhi ngaji udah jarang tapi penyanyi makin banyak kalau pada kami tukang joget banyak main lagi di mana-mana di undang di Melayan di mendusun tulah joget galau main lagi tapi sayang dibalik sayang imam masjid sulit begitu nak sembahyang tarawih mangke diumum kali pemimpinnya bau imam kita di Gereng adi dan ke Jakarta imam kita di waduh di Jago ka dusun ini mangke kumum kang kamu sekalian sembahyang tarawih kita malam ini diliburkan
Ngapa? Karena dia imam, sulit imam masjid, tapi tukang joget makin banyak. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang menyedihkan lagi, begitu jenazah perempuan yang seharusnya perempuan yang memandikan, bukan laki-laki. Jenazah perempuan yang boleh memandikan perempuan adalah yang laki-laki adalah suaminya. Kalau laki-laki meninggal dunia, perempuan yang boleh memandikan bukan adik kandungnya, bukan ibu kandungnya, tapi istrinya. Nggak bisa lagi mandikan jenazah karena nggak banyak ngaji, banyak lebih dekat bernyanyi. Bukan nggak boleh bernyanyi, tapi jangan sampai meninggalkan ngaji. Akhirnya lah masuk dalam tabir, lah masuk dalam apa namanya kekebungan, lah kata gitu. Bebelingak kabatulah, aku dek pacok. Akhirnya laju bernyanyi mandi ke jenazah. Ambil air selempak ikuti aku, kata cung ciannya mimpinnya. Atau beri dong cik carunya baca dek dia bacaan bernyanyi, apa? Nyanyi basah seluruh tubuh dem. Tahu beri nak teman mana? Ya, jangkannya lah nyala, ya. Bapak Ibu sekalian, telah banyak perubahan. Lakinya mbak itulah mbak ini lah berubah total. Dulu ngedang-ngedang pinggang, dulu hebat. Dia kan nolongi bininya, membaca sejarah Muhammad, pemimpin perang, pemimpin negara, piawai dalam berdagang, ganteng, kekasih Allah. Kurang hebat mama dan Nabi, masih galak milih nolongi bininya di dapur, masih galak jahit pakaiannya dewe, masih galak jahit kasurnya dewe, membuat tikal terbuat dari daun kurma. Beliau tidur di situ sampai berbakat kebualnya. Amo dak balik, dia galak gugur, takut ganggu bininya tidur. Allah kehebat teladan gitu. Lakinya lah mulai sadar meneladani Muhammad. Dia lagi bengis ngak bini. Amin Allahumma. Piring kotor lah basuhinnya lakinya biasa. Dia kagak lah nulung mbak indah lah masuk piring, masya Allah. Ya. Lah nyabun sampai bininya bingung apalagi ku ini kayaknya stres tadi kan, kayaknya stres. Muhammad kodwatuna apa Muhammad nginak bininya teringam lolo nyegot ajaknya duduk lebih lakinya toh beri dia mak kamu ngaku aku minta maaf sama kesalahan pasti aku merubah ini nanti laki gue ini mbak ini nih woi kan bingung biasanya dia mbak ini kayaknya lah nak nganggau lagi ya gitu nih ya bukan Muhammad kedua tuh. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, Rukuk Kampung Kopet Jurai gue ada di sini. Judul ceramah kita, paylah kita meneladani hidup Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menjadi Nabi dan Rasul. Ama sejarahnya termasuk beliau jadi kecil dan jadi yatim piatu, betul deh? Dalam kandungan bapang lamate kita baca terus itu tuh via bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah, wafat bapangnya Abdullah, ya kan? Begitu beliau umur 6 tahun, dia banyak jemeng dan kasih sayang dong, maka tinggalkan dong mati. Iya tempia tuh umang lepung bahas gitu, betul ya? Tertini di jembatan berdiri umang lepung. Ya Allah, umang lepung, nak nyusuinya dia sampai lahir, sampai ini dindak galau ibu-ibu upah nyusui bayi waktu itu. Ngapa? Dek kabeh dia bayarnya mahal. Untung Halimatus Sa'diyah berasal dengan lakinya. Kita ambil Muhammad ini gila bu bayaran ini kas berapa. Kalau ada berkahnya, kalau ada tuahnya di hadapan Allah. Betul deh. Jem kita niru neladani Muhammad. Baik itulah. Bepesan ngah jem kampung garuk kampung. Bepesan ngah nak cucung. Jangan sia-siakan nak umang. Kalau ada tuahnya. Betul deh. Padi jarang putih katanya yang mana betul deh. Kalau terkina ibong langa buahnya, betul deh. Anak umang hidup kina kalau terkina alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'ada. Nabi anak yatim, Nabi di sekolah 40 tahun baca nulis. Nabi miskin, yatim, butuh huruf bulu mas. Sapu kenyang pemimpin umat. Ada muridku di Kasoi, sugang anak yatim, sugang di Mekayu, suahu hilo, wajah hilo, sombong. Akhirnya Pak Inah terbukti liku. Ia anak yatim tadi jadi kepala sekolah, lakinya kepala Pol PP. Ia apa namanya ia gerut benar tadi jadi anak buahnya masih honor bulu, masya Allah. Lah terbukti kalau tidak natuah, masya Allah. Luar biasa terbayang sana. La ilaha sama-sama. La ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau ada dua nikbatan ke dusun tengah. Kalau ndak ilo empung muda sebelum jadi bongkar tanah. Sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi pertama mengibarkan dakwah, belum mengajar sembahyang, belum mengajar sholat, tapi mengajar la ilaha illallah, tauhid kepada Allah. Dia betul kita madak nyembah itulah keliling tak dot ke rumah-rumah la ilaha illallah, berimbai dan lain sebagainya. Betul ya? Dirimbai, amda ilok pong gimudu sebelum jadi bongkah tanah, amda ilok pong jadi kepala, amda ilok pong jadi camat, amda ilok pong jadi DPR, amda ilok pong gimudu. Betul ya? Sebelum jadi bongkah tanah. Juga perhatikan kamu, masya Allah. Amda ilok pong gimudu, nda ilok ngalaki pong gimudu, anda ilok ngabini pong gimudu. Amla tua, lah dia pong indak jumlah sama tua, dia tahu lagi indak saling ilok. Oh endong sianu rumah ikut daya, rumah mana aku sakit pinggang pula, kamu nak, kamu mana juga, masya Allah. Nda ilok pong gimudu sebelum jadi bongkah tanah. Amin Allahumma. Insyaallah bonggi muda, mumpung tu penting. Mumpung hanya mumpung kada elok. Kepala pekon mumpung jadi kepala. Alhamdulillah banyak sumbangan ni ke masyarakat. Amin Allahumma. Ndak elok bonggi muda, banyak empong tu, empong gi muda. Amun ndak elok empong gi muda, laki masih gagah, laki masih lancar ngomong, laki masih baca jaga duit. Elok-eloklah. Amu di gagah kamu lo elok, amu di muda kamu di elok, jangan mimpi laki lah gering, langga mimpi bini lah gering ka elok. Ngapa? Di gagah kamu di elok, dia sayang, masya-Allah. Ya, betul. Mumpung tu ada gunanya. Hanya di kanciku gala-gala anu ngomong anu, oi Ustaz katnya ndak ilok pongi mudu tengok nian, ku ada pul kat ngerjongnya, nurut rejong kamu tu lah ndak ilok pongi mudu. Kok mana? Merantau ke Maraduan, mumpung umur setampuk pinang. Kalau nak nganggau mumpung muda, mumpung gigi lombanya unggal. Masya Allah kabar ini macam-macam gitu lah. Rimbainya. Coba sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup menjadi tungguan, mati jadi tunggangan, jembatan kita menuju Allah. Am gitu. Sampai akhir kalam baca nyebut la ilaha illallah. Mangka ada dalam doa, ya Allah, di akhir kalam kami baca nyebut la ilaha illallah. Siapa nyebut la ilaha illallah di akhir kalam ni kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surga nyebut. Makanya boleh talqin dikubur, kanya dia boleh sibuk baca yasin. Hanya jangan panik, am jemu sakaratul maut, jangan lupa bisikkah talqinkah la ilaha illallah ke kuping. Ya, bukan nyebut bukan, la bisikkah la ilaha illallah. Am gitu kan, jangan dah woi lagi waras tidak talqinkah. Tadi ditalqinkah sudah dia, betul tidak? Apalagi di Mekah dan gering, angadapkah kepada arah kamarungnya geringnya parah, angokkah ke kiblat gitu, masya Allah. Mangke bimbing la ilaha illallah, diikut la ilaha illallah. Jangan diaruk lagi, jangan diganggu lagi dengan yang lain dunia. Jangan, oi bang, awal dia nyebut la ilaha illallah, itulah bang, kamu nyebut, jangan diaruk lagi. Paham? Insya la ilaha illallah. Mikot dia walaupun la ilaha illallah. Dia tahu lagi ngomong, mangke dakhalal jannah dia menyebut la ilaha illallah. Jangan diaruk lagi. Dia nyebut la ilaha illallah masih dikacaukan. Am sawah di ulu tu dengko hanya bang. Dia apa ngomong ke sawah lagi cuma kematilah. Naruok itu. Betul ni? Dia apa lagi ngomong kayak lain-lain. Itu arungnya ringan, tungguan dalam hidup. Tunggangan nama jemu tu dulu mengatakannya waktu mati apa? Dek menuju jembatan Allah, menuju ridho Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya mudah nyebut la ilaha illallah. Di akhir kalam mau main nahi dan gagah, kadang-kadang pai tersantuk ngatunggol dia nyebut la ilaha illallah. Lah segala macam omongan karut. Betul tak? Empai tersantuk ngatunggol. Telepos kata-kata karut. Ya, makanya hati-hati. Hati kancing, ngempas-ngempas gering.
ditalkinkan la ilaha illallah, kata anaknya, as nah bini, la ilaha illallah, as, oh bininya yang muda bernama Asmara rupanya. Pantas dia as, masya Allah ya, jangan pernah main-main kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masalah itu apa? Masalah sembahyang misalnya. Allah kami yang pula padi amanya ada di demiang. Allah kasayang pula diri awaklah tua dindak sembahyang. Masya Allah ya. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Tinggal rimbainya kau perimbai nasihat, jangan ini asalnya sari nasihat, betul tidak? Nah ini, oh kau pemilu, ada caleg, ada pula rejongnya. Kau berjongnya, pantun rimbainya. Nyebrang lagi kita kulo, ambil lagi jir di penggulayan. Jerang lagi kita pemilu, pilih DPR nek kita nian. Betul deh? Coba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, Bapak Panitia, Bapak Kepala Pokon, inilah yang dapat sampai ke saat ini dalam rangka mengenang lahirnya Nabi, membaca sejarah hidup Muhammad. Muhammad pertama lahir sebagai bayi dan lahir sebagai Nabi dan Rasul. Amin Allahumma. Kurang lebih mohon maaf tapi disampaikan ini. Kalau ada yang nyinggung bukan nak nyinggung tapi nak bimbing di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santen teh kalau bocap semanten atau kalau kepenjenengan sedoyo. Mogi-mogi saged ketemu malih. Nggih, Mbok nggih? Nggih, Pak nggih? Amin Allahumma. Itu saja tadi langsung doa ya. Langsung doa. Langsung doa sebelum doa membaca kunci doa. Itu apa kunci doa? Sholawat. Mau duduk sini aku berdiri saja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Ibu bapak sekalian, kami kalau mau kenal dengan pondok pesantren kami di Kasui ada kalender ya, tapi kalender ini harus infak membalikan cetaknya minimal 10.000 satu ya, boleh ambil. Kemudian kami juga udah membuat Raudatul Muta'alimin 2 di Dusun Tengah Kayu Seribu, kemahi pengajian akbar kami ya, kemahi pengajian akbar. Alhamdulillah kami dengan masyarakat di sekitar situ ya. Jadi kalau ada pengajian-pengajian di RM Muara 2 datang ibu-ibu ya, kalau diundang melalui Pak Kepala Pokon. Itu pemberitahuan. Kita sama-sama menadakan tangan kepada Allah untuk berdoa, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.